Kita masuk ke era POC, abad ke-18-19. Era POC ini adalah era kekejaman, di mana terjadi yang namanya penyetopan, penganiayaan, apa tuh? Dilarang. Sejarah kepahitan dialami oleh gereja Katolik. Yang larangnya satu Tuhan pula dengan kita. Karena penguasa POC beragama Kristen Protestan. Itu bukan saya yang buat ya. Artinya saya hanya menjelaskan. Kok bisa ya begitu ya? Ya, mungkin terjadi yang namanya perbedaan dogma. Ya. Kan tak ada gereja Katolik dilarang oleh orang Islam di sini atau orang oleh Islam kan? Yang sekandung dengan kita. Mengapa itu terjadi? Why not? Nah, saya tidak tahu. Sejarah menjawab. Ya? Jadi hubungan Katolik dengan Islam itu baik-baik saja kok, dari itu tidak ada masalah. Kecuali memang ada gejolak ekses. Lalu terjadi penganiayaan para imam Katolik di wilayah kekuasaan POC. Imam Katolik itu, imam, pastor, dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Jadi sejarah itu ingin mengatakan bahwa kepentingan dunia ini bisa membuat manusia gelap mata. Lalu gereja Katolik hanya bertahan di beberapa daerah di luar kekuasaan POC, yaitu Flores dan Timor. Ya, Flores dan Timor. Oke, jangan heran Flores dan Timor itu hitungan 400 tahun lebih sudah gereja Katolik itu bertahan di sana. Bahkan hampir mengusianya 500 tahun. Ya. Lalu di akhir abad ke-18, Belanda kehilangan kedaulatan, POC bangkrut dan bubar. 90 tahun kemudian, POC bangkrut dan bubar. Nah ini tadi, saya tidak menyalahkan ini ya, tetapi ini oknum. Jadi akibat masalah dunia bisa menyebabkan pembunuhan terhadap misionaris itu. Lalu Louis Napoleon, seorang Katolik, menjadi Raja Belanda. Ini orang Prancis, saudaranya Napoleon Bonaparte kan. Lalu era Hindia Belanda awal abad ke-19 ya. Jadi seperti itu. Saya minta waktu 15 menit ya. Jadi tadi karena kendala tadi itu. Ya, lalu abad ke-19, ini tonggak sejarah yang penting juga bagi gereja Katolik di Indonesia, yaitu Prefektur Apostolik Hindia Belanda didirikan di Batavia 1807. Apa itu Prefektur Apostolik? Itu yang akan mengurusi yang akan nantinya menjadi Vikariat Apostolik atau setingkat keuskupan. Prefektur Apostolik itu di bawah keuskupan, tetapi sudah akan persiapan keuskupan. Tahun 1807. Saya suka ulang-ulang ini karena bapak saya mengambil nama saya itu dari Pastor Yakobus Nelson Projo, Prefek Apostolik. Ya. Karena belajar sejarah gereja baru saya tahu bapak saya itu mungkin dulu belajar sejarah gereja. Anaknya lahir dikasih nama, wah ini bagus nih. Tanggal 25. Ya biasa kan orang nama Yakobus, Yakob. Kalau orang kan biasa gitu kan? Adrianus, Anus, Cornelius, Nelius. Ya kan bisa diulang-ulang. Ya, uskup kita aja kan? Agustinus, Agus. Kalau bapak saya enggak kan? Yakobus, Julian Nelis. Karena Juli itu bulan Juli. Dan seorang kaisar kan gitu. Kan biasa gitu kan? Dia biar mudah. Paulus, Paul misalnya. Ya kan? Stefanus, Step. Kan begitu banyaknya diulangnya lagi. Ya kan? Ya kan? Libertus, Liber. Maka mudah nebak namanya. Ya kan? Ya kan? Ya kan gitu. Biasanya Matius, Ahmad. Ya gitu ya? Loh. Yohanes, John. Kan gitu kan? Franciscus Pran.
Biasa gitu. Diulang. Ya, kecuali kalau nama cewek memang agak jarang diulang. Karena biasanya agak ini, misalnya Brigita, Maria Magdalena, ya kan? Ada juga kah? Francisca, Siska, ya kan ada kah? Oh, Anastasius Anas. Jadi kok, ya enggak apa-apa kan? Ya itu zaman-zaman dulu kan begitu. Lalu POC diganti oleh pemerintah Hindia Belanda oleh Gubernur Jenderal Dendels. Jadi berubah jadi Hindia Belanda. Disitulah Belanda itu ya menganggap Indonesia atau Nusantara itu koloninya. Ah, di situ. Hah? Apa tuh? Wah, cubit-cubitan nih. Cubit-cubitan nih bahaya. 1808 sampai 1811. Berapa tahun? Hah? Gubernur Jenderal berkuasa berapa tahun? 3 tahun. Akhirnya keadaan membaik, namun di Yogyakarta misi Katolik tetap dilarang sampai akhir abad ke-19. Ya, di sana dilarang mungkin karena ya oleh lokal ya yang melarangnya. Kemudian era Panlit. Nah, ini silakan nanti buka videonya. Ya. Oh, buka banyak versi dong. Jangan sudah. Berkali-kali. Jadi tugas kalian nanti itu ya, itu tugas menonton video Panlit ya. Video Sugio Pranoto, Slamet Riyadi, Ignatius itu nanti ya. Pada minggu depan itu kita ceritakan dengan eksplisit ya. Misi Katolik di Yogyakarta diawali oleh Pastor Panlit SJ yang datang ke Muntilan 1896. Jadi inilah pastor ya, pastor Katolik Jawa. Jadi dia ini adalah bapaknya orang Jawa Katolik. Ya. Jadi Panlit ini dia sampai akhirnya meninggal pun minta dikubur di ya tanah Jawa. Usahanya baru membuahkan hasil pada tahun 1904 dengan dibaptisnya 178 orang Jawa di Sendang Sono. Kalau di filmnya itu 172 ya, 170 nanti agak ada perbedaan ya. Saya nanti masih mau mencari mengapa bisa berbeda di situ. Apakah yang kan ada tuh katekisnya tuh Pak Slamet kalau enggak salah ya namanya. Katekisnya Slamet kalau enggak salah. Dia itu orang Kejawen lalu akhirnya dia jadi katekis. Itu dihitung gitu. Jadi Pastor Panlit mendirikan sekolah dan sekolah guru dan seminari menengah. Nah ini. Ya. Jadi awalnya kalau misalnya kita nonton, nanti nonton juga Sugio Pranoto ya. Saya juga nonton, saya ulang-ulang. Waktu itu setelah saya mengajar itu kan saya pulang kan, saya nonton kembali gitu. Jadi menonton berulang-ulang tuh baik gitu. Nggak lama filmnya, hanya 23 menit. Di situ ada Melawan Lupa. Kalau yang RCTI itu. RCTI. Metro ya. Sorry. Ya, jadi generasi pertama yang ditabiskan adalah Pastor FX Satiman SJ. Ya, atau Romo FX Satiman SJ, Romo A Jaya Saputra SJ, dan Romo Albertus Sugio Pranoto SJ. Jadi begini. Nama beliau itu aslinya hanya Sugija saja. Sugio. Tapi karena dia nambah nama belakangnya Pranoto. Aha. Jadi nanti dalam filmnya itu atau Melawan Lupa tuh kalian jelaskan. Namanya Sugija aja atau Sugio aja namanya. Dibaptis namanya Albertus. Jadi nama orang-orang itu bagus ketika dibaptis. Misalnya dia kena seng. Misalnya tiba-tiba bapaknya suka nama Santo Paulus, Paulus Seng kan gitu. Ya namanya kan begitu. Ketika misalnya anaknya itu ada bunyi misalnya burung pipit kan nama anaknya Pipit. Kalau dibaptis Markus Pipit kan begitu. Ya kan? Ya kan begitu. Jadi jangan heran ya. Nanti kalau kalian juga begitu ya.
ada bunyi kucing, nanti nama anaknya Kucing. Kucing. Jadi dibaptis Stefanus Kucing. Kalau dia, ya kan. Tapi kalau ada bunyi anjing lalu kalian nyebut ya anjing. Lalu namanya Markus Anjing gitu ya. Aduh, susah lah itu. Ya, sekarang era kemerdekaan. Nah, Albertus Sugio Pranoto menjadi uskup Indonesia yang pertama. Sebenarnya begini. Pertama pribumi. Harus diingat ya. Uskup pertama di Indonesia itu banyak, tapi warga negaranya itu warga negara misalnya Belanda atau warga negara lainnya ya. Timur jauh misalnya. Ada satu uskup dari Jepang itu, setelah Jepang masuk, semua itu dipegang oleh uskup Jepang itu. Jangan bilang Jepang itu beragama Shinto semua, tidak. Ada yang beragama Katolik. Dalam agresi militer Belanda, seorang imam Katolik, Romo Sanjaya, terbunuh. Ini martir pertama. Dia terbunuh itu bukan karena Belanda, tetapi karena ada kelompok radikalis waktu itu rupanya. Ya, karena dianggap Romo Sanjaya ini berpihak kepada Belanda, makanya dia disiksa. Lebam-lebam, kalau tidak salah, hancurlah kepalanya ditembak. Dia masih kita terus doakan supaya menjadi orang kudus ya. Jadi Romo Sanjaya. Nanti cek juga filmnya ya. Kemudian pahlawan-pahlawan nasional yang beragama Katolik, Adi Sucipto Agustinus Adi Sucipto, Ignatius Slamet Riyadi. Yosudarso ini adalah sebenarnya didikan dari Van Lith itu. Nah, berikutnya saya hanya mengulang saja supaya kalian ini memiliki yang namanya pengetahuan cukup tetapi bisa dimaksimalkan. Ya, selanjutnya era kemerdekaan, kardinal pertama Indonesia adalah Justinus Kardinal Darmojuwono, 29 Juni 1967. Uskup Indonesia mengambil bagian dalam Konsili Vatikan kedua 1962 sampai 1965. Sugio Pranoto itu meninggal di Belanda, mau hadir dalam Konsili Vatikan ini begitu. Jadi meninggal di Belanda. Kalau tidak salah ya, atau meninggal di Swiss. Nanti dicek saja. Lalu Paus yang pernah mengunjungi Indonesia adalah Paus Beato Paulus ke-6. Beato itu setingkat di bawah Santo. Jadi kalau sudah dibeatifikasi itu sudah menjadi ya orang kudus yang akan setingkat lagi dia menjadi orang yang berbahagia. Ya. Jadi kalau Beato itu udah ini pertama kan dia hamba Allah dulu. Hamba Allah, Beato atau Beata, ya, Santo atau Santa. Kemudian Paus Santo sekarang juga dia. Paus Santo Yohanes Paulus kedua. Jadi tahun 1989 ada 19 tahun. Ya. Sebenarnya waktu itu ada juga rencana Paus Yohanes ke-23 mau datang ke Indonesia, tapi karena dia meninggal cepat jadi tidak jadi. Sehingga sekarang yang akan hadir Paus Fransiskus 2024. Berapa tahun tuh? 35 tahun ya. 35 tahun kemudian baru Paus datang ke Indonesia lagi. Semoga nanti ya kita bisa menyongsongnya. Ya. Loh katanya mau datang ke Pontianak, betul gak? Yang punya bocoran. Kalau tidak betul salah kan begitu.